Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi di mana informasi ini sangat bermanfaat sekali kepada para wajib pajak, khususnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Cukup di rumah dan melalui genggaman HP pembayaran PKB dan pembayaran SWD KLLJ serta pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan cepat. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Sebelumnya saya akan memberikan apa itu sebenarnya aplikasi yang kita akan gunakan. Mari kita simak. Baik, aplikasi yang saya akan perkenalkan di sini adalah aplikasi Signal, di mana aplikasi ini adalah merupakan pelayanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau biasa disingkat SWD KLLJ. Secara digital dengan memanfaatkan pangkalan data atau database kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Polri, pangkalan data induk kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil, Kementerian, dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap badan pendapatan daerah provinsi yang diintegrasikan secara nasional sebagai sebuah sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menggunakan aplikasi berjenis mobile platform untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara digital, sekaligus mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait, antara lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi, Jasara Harja, dan Bank Pembangunan Daerah, tanpa mengabaikan fungsi pengawasan regiden kepemilikan kendaraan yang menjadi salah satu tugas utama Polri. Sistem pada aplikasi Signal memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi identitas pemilik kendaraan bermotor dengan melakukan pencocokan wajah atau face matching pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Keberadaan ERI, Electronic Registrasi and Identifikasi, yang merupakan pangkalan data kendaraan bermotor ini sendiri telah dibangun oleh Korlantas Polri sejak tahun 2014 dengan memanfaatkan aplikasi layanan fungsi regiden kendaraan bermotor tunggal secara nasional yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Aplikasi Signal mengusung tema pelayanan samsat dalam satu genggaman dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, one stop service. Itulah ilustrasi dari aplikasi Signal ini, dan selanjutnya kita akan masuk satu persatu tahapan-tahapan apa saja yang kita harus lakukan sebelum kita mengupload atau mendownload aplikasi. Demikian informasi awal tentang aplikasi Signal ini saya sampaikan. Selanjutnya kita memasuki tahapan-tahapan pada saat setelah kita mengunduh aplikasi. Aplikasi ini dapat diunduh di Android dan di App Store atau yang platform yang menggunakan iOS secara gratis. Baik, mari kita lanjut tahapan-tahapan berikut. Selanjutnya mari kita masuk tahapan berikutnya, yakni penggunaan aplikasi Signal. Secara umum, aplikasi Signal dirancang sedemikian rupa agar mudah digunakan oleh masyarakat dalam melakukan pengesahan STNK dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ini adalah proses pengunduhan aplikasi Signal yang dapat diunduh melalui platform Play Store Android dan dapat juga diunduh melalui App Store atau platform iOS secara gratis dan tak berbayar. Inilah aplikasi Signal yang bisa kita unduh di Play Store dan di App Store. Setelah kita mengunduh aplikasi, selanjutnya kita masuk ke tahapan
kedua, yakni seijin atau masuk pada aplikasi. Proses masuk aplikasi ini bagi pengguna yang sudah pernah melakukan pendaftaran dan memverifikasi data diri sebelumnya, maka cukup memasukkan nomor handphone dan sandi atau password yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahapan yang ketiga, yakni dengan seijin up atau pendaftaran diri. Namun bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Signal akan diminta untuk melakukan pendaftaran diri dengan melengkapi profil data diri pengguna. Data-data tersebut selanjutnya akan diverifikasi validitasnya. Data tersebut antara lain wajib pajak harus menyediakan nomor induk kependudukan atau NIK. Kedua adalah nama sesuai dengan KTP. Ketiga adalah alamat email yang digunakan, keempat adalah nomor handphone yang digunakan, dan yang kelima adalah sandi yang dikehendaki dengan komposisi huruf dan angka sebanyak 6 digit sebagai proteksi akses terhadap akun apabila aplikasi yang dimaksudkan. Apabila profil dan data diri sudah dinyatakan terverifikasi, maka pengguna bisa melanjutkan dengan proses pendaftaran kendaraan di aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yakni tahap verifikasi identitas. Verifikasi identitas adalah verifikasi data diri pengunduh adalah bentuk keamanan untuk memastikan bahwa yang mengunduh aplikasi Signal ini adalah orang yang berkepentingan. Data-data diri ini juga dibutuhkan oleh Korlantas untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat. Tentunya dalam verifikasi identitas ini kita harus memfoto KTP kita dan mengunggahnya pengguna dalam aplikasi Signal tersebut. Jadi poin 4 ini adalah memfoto atau mengunggah foto KTP pengguna dalam aplikasi. Selanjutnya kita masuk di tahap 4B, yakni melakukan foto diri atau selfie. Inilah bentuk tampilan daripada bila mana kita akan memfoto diri atau selfie atau liveness. Foto diri tersebut akan dicek kecocokannya secara rumus biometrik wajah ke database Dukcapil melalui divisi IT Mabes Polri dengan memanfaatkan aplikasi Face Recognition atau FR. Selanjutnya kita masuk di bagian C tahap keempat ini, yakni memasukkan one time password atau OTP atau kode rahasia sekali pakai yang diberikan melalui pesan singkat SMS. OTP ini berfungsi untuk memverifikasi atau memastikan bahwa nomor HP yang dimasukkan adalah benar milik pengunduh. Ini yang bagian C poin 4. Selanjutnya kita masuk pada poin 4 bagian D, yakni melakukan verifikasi email dengan menekan link pada email yang kita daftarkan yang dikirimkan oleh sistem ke inbox email pengguna. Apabila profil dan data diri sudah dinyatakan terverifikasi, maka pengguna bisa melanjutkan dengan proses pendaftaran kendaraan pada aplikasi Signal ini. Baik, sahabat YouTube yang berbahagia, untuk poin atau tahapan kelima ini adalah pendaftaran data kendaraan bermotor. Untuk pendaftaran di menu aplikasi Signal ini pada bagian bawah tengah ini sudah ada bahwa kita harus memilih ikon tambah kendaraan yang berbentuk animasi TNKB. B. Pilih apakah kendaraan tersebut atas nama sendiri atau atas nama orang lain dalam satu keluarga. Perlu saya tegaskan, di aplikasi Signal ini adalah aplikasi keluarga yang berdasarkan jumlah kendaraan berdasarkan kartu keluarga, bukan kartu keluarga orang lain. Jadi kita dapat mengontrol bila mana dalam satu keluarga itu
terdiri dari beberapa jenis kendaraan. Jadi bisa kita mengecek apakah ini sudah bisa untuk kita proses bayar pajak kendaraan bermotor atau belum. Selanjutnya, setelah kita memasukkan nomor atau nomor polisi kendaraan tersebut, maka selanjutnya kita diwajibkan melihat STNK yang kita miliki dan memperhatikan nomor rangka kendaraan kita. Karena di situ di dalam aplikasi diminta 5 digit terakhir. 5 digit terakhir ini sebentar saya akan perlihatkan contoh proses pengambilan dari 5 digit terakhir tersebut. Selanjutnya, setelah kita memasukkan 5 digit terakhir tersebut, maka kita harus memasukkan NIK pemilik kendaraan dan mengunggah foto KTP. Jadi kalau bila mana pendaftaran kendaraan ini kita sudah masukkan nomor kendaraan atau nomor rangka, selanjutnya kita akan memasukkan nomor induk kependudukan pemilik kendaraan dan mengunggah KTP sesuai nama di STNK dan BPKB-nya kendaraan tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk tahapan ke-6, yakni pendaftaran pengesahan STNK. Untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan STNK, pengguna aplikasi cukup memilih ikon pendaftaran pengesahan yang tersedia pada bagian bawah layar, berandah lalu memilih NRKB, unit kendaraan yang akan dilakukan pengesahan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ke-7, yakni tahap SKKP. Apa itu SKKP? Itu adalah surat ketetapan kewajiban pembayaran, di mana setelah NRKB dipilih atau nomor polisi dipilih, maka apabila kendaraan bermotor tersebut sudah memasuki tanggal waktu pembayaran tahunan yang ditetapkan oleh masing-masing badan pendapatan daerah provinsi, maka akan muncul informasi SKKP, yaitu berisikan penetapan dan uraian besaran PKB atau pajak kendaraan bermotor dan besaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWD KLLJ, serta denda administrasi apabila ada. Selanjutnya kita masuk ke tahap ke-8, yakni jasa pengiriman TBPKP. Apa itu TBPKP? TBPKP itu adalah tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran. Bagi masyarakat wajib pajak yang menghendaki fisik ataupun lembaran asli TBPKP-nya dikirimkan, maka cukup mengaktifkan fitur TBPKP dikirim dan melengkapi beberapa data tambahan seperti alamat pengirim, kode pos, dan lain sebagainya. Biaya pengiriman tentunya akan dibebankan kepada wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada kode bayar dan pemilihan metode pembayaran. Setelah mendapatkan ikhtisar dan ringkasan jumlah yang harus dibayarkan, lalu kemudian sistem memproses sebuah billing code yang merupakan kode bayar atas tagihan yang ada. Kode bayar tersebut berlaku selama 2 jam atau 120 menit. Selanjutnya pengguna aplikasi diminta untuk memilih source of fund atau sumber dana, baik dari perbankan ataupun non-perbankan seperti dompet elektronik, OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lain. Modern Channel atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, yang merupakan representasi dari teknologi finansial yang cukup populer belakangan ini. Sebagai tahap awal, perbankan yang sudah bergabung menjadi mitra penerima ataupun CA antara lain Bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta seluruh bank pembangunan daerah yang tergabung pada sistem Samsat Digital Nasional. Masing-masing CA atau collecting agent memiliki beragam metode yang disediakan, antara lain metode store tunai pada teller, ATM, internet banking, mobile banking, direct debit, payment point, dan lain-lain sebagainya.
Selanjutnya kita masuk ke tahapan ke-10. Tahapan 10 ini adalah status transaksi. Status transaksi notifikasi yang kita dapatkan seperti ini. Jadi seluruh proses dalam transaksi signal dapat dilihat dan dimonitor melalui fitur transaksi, baik pendaftaran, pembayaran, dan lain-lain sebagainya. Informasi penting juga akan muncul pada notifikasi. Begitu juga status penerbitan TBPKP dan pengirimannya apabila menggunakan jasa antaran. Dapat senantiasa dimonitor melalui aplikasi secara real time, sehingga memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang menggunakan aplikasi Signal. Selanjutnya kita masuk tahap yang ke-11. Tahap ke-11 ini adalah cek ITBPKP atau tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran digital. Setiap pembayaran pajak yang berhasil dan sukses dilakukan melalui aplikasi Samsat Digital Nasional secara otomatis akan diproses menjadi ITBPKP atau tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran dalam bentuk digital. Cara melihat ITBPKP ini cukup pilih ikon pada layanan digital, maka kita akan bisa melihat ITBPKB tersebut yang berisikan rincian pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang sudah dilakukan ITBPKP, juga bisa diunduh, disimpan untuk dicetak secara mandiri. Selanjutnya kita masuk ke tahapan 12, cek IKD. Cek IKD ini adalah kartu elektronik kartu dana yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja Persero. Jadi setiap pembayaran SWD KLLC yang berhasil dan sukses dilakukan melalui aplikasi Signal juga secara otomatis akan diproses menjadi IKD atau kartu dana elektronik atau tanda pelunasan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang akan menjadi santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja Persero. Apabila pengendara atau penumpang kendaraan tersebut menjadi korban kecelakaan lalu lintas, cara melihatnya pilih ikon pada layanan digital, maka IKD akan tampil. Selanjutnya kita masuk tahapan ke-13. Untuk tahapan ke-13 ini adalah cek pengesahan. Setiap pembayaran SWD KLLC yang berhasil dan sukses dilakukan melalui aplikasi Signal juga secara otomatis akan diproses menjadi IKD atau kartu dana atau tanda pelunasan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan yang akan menjadi santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja Persero. Apabila pengendara atau penumpang kendaraan tersebut menjadi korban kecelakaan lalu lintas, cara melihatnya pilih ikon pada layanan digital, maka IKD akan tampil. Baik, tahapan ke-14 ini adalah tahapan info Samsat. Kelebihan dari aplikasi Signal ini, kita dapat melihat alamat-alamat yang terdekat yang dapat kita jangkau alamat Samsat tersebut dimanapun kita berada, sehingga bisa menginformasikan bahwa di sekitar kita kantor Samsat yang tersedia di jalan ini misalnya, maka fitur ini berisikan segala informasi yang ada terkait kantor bersama Samsat yang ada di seluruh Indonesia, baik alamat, koordinat, lokasi, nomor telepon, dan informasi lainnya. Tahapan ke-15 ini atau tahapan yang terakhir, yakni bila mana wajib pajak dalam melaksanakan aplikasi ini ada yang perlu diadukan, maka di tahapan 15 ini menyediakan yakni pengaduan dan FAQ atau frequently asked question. Ini masyarakat
yang ingin bertanya ataupun melakukan pengaduan dapat dilayani oleh tim helpdesk Signal yang akan secara sigap memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Pada fitur pengaduan akan tersedia nomor hotline call center, WhatsApp, service, dan email. Sedangkan pada fitur FAQ akan tersedia beberapa pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan cara penggunaan aplikasi. Inilah informasi tentang aplikasi Signal dan bagaimana kita mengaplikasikannya. Baik, nanti di session berikut saya akan langsung memberikan informasi tentang tata cara mulai dari kita mengunduh aplikasi sampai dengan TBPKP-nya dapat kita peroleh dan kita menerima di rumah melalui jasa pengiriman kantor pos. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.